Welcome back to channel Progressive Football. Kita beri aplaus dulu untuk semua pemain Persib Bandung yang tampil sangat energik, tampil sangat bagus, sangat solid, chemistry-nya ada. Yaitu yang kita lihat di pertandingan ini, yang sangat tidak kita duga-duga penampilan dari Eliano Reinders. Eliano Reinders di pertandingan ini dipasang sebagai gelandang yang mana attack midfielder. Tetapi di saat pertandingan ini tidak tahu kapan Eliano Reinders ini maju, kapan Eliano Reinders ini mundur. Dia bisa membackup semua lini, bahkan juga sebagai penghubung, bergantian dengan Luciano Gyosesa, Tom Haye, dan dia sendiri juga bergantian. Kadang dia membangun serangan dari build up belakang hingga ke depan, bekerja sama dengan pemain sektor kiri dan sektor kanan itu sangat bekerja dengan baik. Yang mana Eliano Reinders ketika memegang bola melakukan build up, dia dari sektor kiri bagus bisa bekerja sama dengan Bergwinho. Bahkan di sektor kanan, Eliano Reinders ini bisa bekerja sama dengan William Barros. Ini sangat menarik penampilan Eliano Reinders di pertandingan ini, ada di mana-mana. Dia berhasil mengisi posisi yang kosong yang ditinggalkan oleh rekannya. Misalkan seperti ada Tom Haye, ini seperti sudah chemistry-nya ada ini antara Tom Haye dan Eliano Reinders. Chemistry-nya benar-benar solid. Apa yang diinginkan oleh Tom Haye, Eliano Reinders juga tahu, Eliano ini juga tahu. Bahkan Tom Haye juga tahu apa yang akan dilakukan oleh Eliano ini. Tom Haye tahu apa yang dilakukan Eliano. Ini seperti magis tersendiri di pertandingan ini yang sengaja dipertontonkan untuk publik. Kalau Persib Bandung tidak akan kehilangan seorang gelandang, walaupun Mark Klok lagi underperform di pertandingan kemarin saat melawan Malut United dan perannya berhasil digantikan oleh Eliano Reinders. Ini sebuah keberuntungan buat Persib Bandung mempunyai pemain seperti ini, pemain serba bisa, pemain versatil. Pemain yang serba bisa ditempatkan di posisi mana saja kecuali kiper loh ya. Eliano Reinders ini di mana saja, tapi kecuali kiper. Jangan mentang-mentang bisa di mana saja terus bisa kiper juga, enggak bisa. Eliano Reinders ini tidak bisa kiper. Dan apa yang ditampilkan Luciano Gyosesa ini juga baik. Dia bisa lebih mengisi lebih ke dalam pertahanan ketika ditinggalkan oleh, misalnya seperti gol pertama yang dicetak oleh Ramon, yang mana Matricardi memberikan umpan kepada Ramon, tetapi ketika Matricardi mencoba masuk melewati garis setengah, di situ Luciano mengisi pertahanan dari Matricardi. Chemistry yang terjadi antara lini tengah dengan lini belakang, lini tengah dengan lini depan, ini sangat solid. Yang mana yang gue bilang tadi, yaitu ketika Matricardi maju melewati garis pertahanan, ini sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Luciano Gyosesa ini. Dia mundur mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Matricardi. Ini yang gue salut dari Persib Bandung, walaupun sebelumnya kalah melawan Malut United, dia langsung bangkit, mereka ini langsung bangkit agar tidak tertinggal jauh dengan Borneo FC, bisa menyusul. Dan akhirnya apa? Persib Bandung berhasil berada di posisi kedua klasemen sementara. Tetapi yang perlu kita lihat di lini tengah Persib, di sini Bojan Hondak menerapkan formasi 4-3-3. Tetapi dilihat lini tengah Persib yang mana itu bukan tiga sejajar, tetapi selalu membentuk segitiga. Entah kalau bermain di sektor kanan selalu membentuk segitiga antara Tom Haye, Luciano, dan Eliano Reinders, selalu membentuk segitiga. Ini apa dan berbuat apa ini sudah sangat solid ini bertiga ini. Menggantikan peran Mark Klok, Eliano Reinders ini sangat cocok. Ketika Dewa nggak main, Eliano Reinders tetap main ini. Yang mana posisi kiri ini yang biasa ditempati oleh Eliano, tetapi Eliano menempati posisi Mark Klok yang underperform ketika melawan Malut, beberapa kali melakukan kesalahan. Bojan Hondak akhirnya memainkan Eliano di posisi ini dan sukses, berhasil. Ini ketika ada pemain yang cedera, Eliano bisa mengisi apa aja, posisi striker bisa, sayap kanan bisa, sayap kiri bisa, gelandang bisa, back bisa. Ketika ada pemain yang cedera, Eliano atau underperform, Eliano siap mengisi posisi tersebut. Dan yang ditambah lagi kurangnya, ini tadi bahas positifnya ya,
kurangnya dari Persib Bandung di pertandingan ini ketika memasang Dewangga. Beberapa kali Dewangga memberikan umpan tarik ke tengah. Itu akurasi umpannya, dia sebagai fullback kiri seharusnya dia mempunyai akurasi umpan yang bagus di atas rata-rata. Yang umpannya terlalu ketinggian, terlalu keras, tidak melihat dulu posisinya Ramon. Kalau saja Dewangga memberikan umpan yang akurat, di situ ada beberapa peluang dari 3 umpan yang diberikan dari Dewangga, yaitu antara Ramon, William Barros 2 kali, itu bisa menjadi gol kalau umpan dari Dewangga akurat. Tetapi sayangnya tidak akurat. Itu yang perlu dilatih dari Dewangga ketika menjadi fullback, diberi kepercayaan oleh Bojan Hondak. Dan di situ Tom Haye pasti ngelihat pergerakan dari Dewangga. Tom Haye di sini, Eleanor Renders, Luciano, pemain tengahnya Persib ini pasti melakukan scanning ke sektor kanan dan sektor kiri, yang mana fullback ya kadang-kadang Kakang maju untuk membantu pergerakan dari William Barros, begitu juga Dewangga membantu pergerakan dari Bergwinho. Ini sewaktu-waktu diberikan umpan akurat dari 3 pemain tengah ini, harus siap dan memberikan umpan tarik ke tengah ke depan gawang dari Bayangkara. Ini juga harus akurat, jadi tidak menyanyiakan. Coba kalau kita lihat beberapa kali Eleanor Renders memberikan umpan ke tengah ke Ramon, namun digagalkan oleh kiper dari Bayangkara. Tetapi umpan dari Eleanor Renders ini sangat akurat, dan itu memberikan peluang untuk Persib Bandung setidaknya akurat dulu lah, sampai striker juga enak gitu nyundulnya. Namun sayangnya berkat bisa gue bilang penampilan dari kiper Bayangkara ini, kalau kalian semua pasti menonton juga, penampilan dari Bayangkara ini sangat bagus ini. Bisa dibilang antara Ramon yaitu melawan Safik ini. Gua akuin memang kiper Bayangkara Safik ini sangat bagus penampilannya, di luar dari 2 gol yang masuk ke gawang ya. Penampilan sangat bagus lah. Ramon ada 5 hingga 6 itu tembakan ke gawang, sundulan ke gawang, ditepis sama Safik. Harus kita akuin kiper dari Bayangkara ini penampilan yang sangat bagus. Dan begitu juga Ramon di pertandingan ini benar-benar sangat on fire lah. Ketika berhasil mencetak gol sekali, lalu dia mempunyai kepercayaan diri. Ketika diberikan umpan oleh Eleanor Renders, Tom Haye, terus William Barros, itu dia benar-benar memanfaatkan on target, tidak keluar dari gawang sama sekali. Benar-benar ini penampilan dari Persib Bandung hari ini ketika bermain di kandang dan di depan penduduk Bobotoh sendiri. Ini seperti balas dendam atas kekecewaan kalah dari Maluku United. Dan sekarang kelemahan lainnya itu ada di Teja Pakualam ketika mendapatkan serangan umpan lambung dari pemain Bayangkara. Jangkauannya masih sangat rendah. Ini yang perlu diperhatikan oleh Persib Bandung untuk merekrut lini belakang, bukan back ya, tetapi kiper. Karena kalau sudah bertanding di ACL Elite 2, apalagi babak 16 besar, ini sudah sangat ketat ini. Udah sangat ketat. Apalagi mempunyai pengalaman di Asia, pemainnya pasti tinggi-tinggi, body charge, body balance tinggi-tinggi. Kalau Teja Pakualam masih seperti ini terus, ya emang harus Persib Bandung harus membeli pemain belakang, yaitu kiper. Harus membeli kiper untuk Persib Bandung yang akan berlaga di ACL Elite 2 ini. Emang gua akuin Persib Bandung di pertandingan ini antar lininya sangat solid. Begitupun juga kalau bertahan, yang mana Bergwinho, William Barros, Ramon pun sampai mundur. Ramon ini mundur, sedangkan Tom Haye menutup atau bukan menjaga pemain dari Bayangkara, tetapi menutup jalur operan dari pemain Bayangkara, bukan menjaga pemainnya. Begitupun juga Ramon berkoordinasi dengan Tom Haye, Eleanor Renders untuk menutup jalur operan dari pemain Bayangkara. Dan makanya di pertandingan ini Bayangkara yang seharusnya bisa bermain possession ball, biasanya dia bermain possession ball ya, anak asuhnya Muster ini bermain possession ball, dia lebih sering melakukan umpan-umpan jauh, umpan-umpan diagonal ke depan langsung. Yang mana ketika mencoba bermain possession ball, pemain Persib tidak ada yang terpancing.
Dan juga pemain Bayangkara, di sini pemain Bayangkara tidak ada yang mencoba membuka ruang, mundur membantu build up. Ini tidak ada. Jadi permainan Bayangkara ini stay di posisi masing-masing. Di depan setengah garis permainan itu di depannya. Tidak ada yang mencoba mundur, menarik mundur permainan Persib Bandung. Kalau misalkan pemain Persib Bandung ada yang mundur saja, itu akan membuka celah di lini tengahnya Persib Bandung. Namun sayangnya para pemain Bayangkara tidak ada yang melakukan itu. Hanya dia menunggu saja. Makanya jadi dari backnya Bayangkara atau enggak back kanan back kiri Muhammad Ferrari itu atau enggak Sadiki yang tinggi itu melakukan umpan-umpan diagonal jauh ke depan. Dan ini tidak efektif ya. Mana rapatnya lini pertahanan Persib ketika bertahan. Ditambah ada William Barros dan Bergunho yang melakukan membantu pertahanan juga. Ya sudah, mau dari mana kamu melakukan umpan-umpan jauh seperti itu? Ya tidak bekerjalah ketika Persib Bandung melakukan pertahanan yang sangat rapat baik di sektor tengah, sektor kanan dan kiri yang sangat rapat, susah untuk ditembus. Kemana ketika bertahan? Berarti Persib Bandung menggunakan formasi 4-5-1 hanya meninggalkan Ramon, dan Ramon pun itu juga mundur tidak melewati garis tengah, garis pertahanannya Persib Bandung. Wah, harus gua akuin emang ini. Jadi berkat kemenangan ini juga Persib Bandung berhasil duduki posisi klasemen 2 sementara BRI Super League yang mana di bawah Borneo FC. Borneo FC itu sama-sama sudah melakoni 14 pertandingan, tetapi Borneo berhasil mengumpulkan 34 poin, sedangkan Persib Bandung 31 poin dan Persija 29 poin. Tetapi kalau Persija menang besok, ini Persija akan merebut posisi kedua lagi. Dan semoga saja Persija kalah nih. Kalau mungkin Bobotoh mendoakannya Persija kalah agar Persib tetap bertengger di posisi 2 klasemen sementara. Karena apa? Dari keempat tim ini antara Borneo FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, Maluku United ini sangat rapat poinnya. Borneo 34, Persib Bandung 31 sekarang. Persija Jakarta yang baru memainkan 13 pertandingan sudah 29 poin. Kalau menang, Persija Jakarta mengumpulkan 32 poin, lalu di bawahnya ada Maluku United yang 28 poin. Emang harus kita kasih plus untuk Bobotoh. Jangan lupa dukung terus ini Persib Bandung lagi on fire di musim ini, baik di ACL Elite 2 maupun di BRI Super League. Harus kita dukung, yang mana kita dukung juga pelatih Bojan Hodak ini untuk diperpanjang di musim depan karena kontraknya habis pada bulan Juni nanti. Oke, gue Iqbal, begitu berikut tadi yang sudah gue bahas, yaitu bahas pertandingan antara Persib Bandung melawan Bayangkara. Gue Iqbal dari Progresif Football dan ciao.